Apakah kamu tahu bahwa di sekitarmu itu ada banyak korban perdagangan manusia? Banyak dari kita tidak mengetahui bahwa pelaku-pelaku dan korban perdagangan manusia ada di sekitar kita. Mungkin teman kita, tetangga kita, atau bahkan keluarga terdekat kita. Maka penting sekali simak video berikut. Indonesia merupakan salah satu negara asal dan menjadi negara tujuan dan transit bagi pekerja paksa dan perdagangan manusia. Pemerintah memperkirakan 1,9 juta dari 4,5 juta penduduk Indonesia bekerja ke luar negeri di berbagai negara. Mereka direkrut oleh agen yang tidak resmi dengan memberikan identitas palsu dan surat izin palsu. Sehingga banyak warga negara Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah. Pada tahun 2017, Indonesia telah mengidentifikasi 5.801 korban, sedangkan Komisi Perlindungan Anak mengidentifikasi 293 anak sebagai korban perdagangan anak. Pada LSM lokal, mencatat 80.000 anak menjadi korban eksploitasi. Sedangkan BNP 2 TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menerima 4.475 pengaduan yang termasuk kasus perdagangan manusia 2.430 kasus. Pada tahun 2017 yang lalu, pemerintah telah memulangkan 340 korban perdagangan manusia. Pemerintah juga memfasilitasi ganti rugi 54 korban selama tahun 2017. Saudara-saudari dan kaum muda sekalian, salam sehat dan salam jumpa untuk kita semua. Di sini kami para suster junior SFD akan menampilkan sebuah drama singkat tentang proses perdagangan manusia yang marak di zaman ini. Sebagai ayah dan teman diperankan oleh Suster Matilda. Sebagai ibu dan teman diperankan oleh Suster Isodora. Sebagai anak dan korban diperankan oleh Suster Gisela. Dan sebagai teman Suster Fabiola. Sebagai calo diperankan oleh Suster Eufrasia. Mari kita saksikan bersama. Pak, aku pengenlah seperti keluarga orang itu. Anaknya baru pulang dari luar negeri. Rumahnya besar, mobilnya ada, TV-nya besar lagi. Aku pengenlah Pak, kita seperti orang itu. Iya Bu, tapi saya kira bekerja di sana adalah hal yang tidak mudah. Tapi saya rasa anak kita ini bisa untuk bekerja di luar negeri. Ayolah anakku, kamu pasti bisa, ayolah. Mak, kan aku tahu, kan aku nggak sekolah, aku nggak tahu bahasa Inggris, aku nggak tahu mata uang, apalagi luar negeri. Nggak apa-apa itu nakku, kamu pasti bisa, ayolah. Ya sudahlah Mak, saya pergi dulu ya keluar, saya mau cari udara segar. Jen, mau kemana? Yu, tahu nggak? Orang tua saya mendesak saya untuk kerja di luar negeri. Kamu bisa bantu saya, Yu? Mau kerja ya?
Gini Jen, ada teman saya, kenalannya baru pulang dari luar negeri. Di sana dia sudah sukses, punya gaji besar. Terus dia mau buka lowongan kerja loh. Gimana, kamu mau nggak di sana kerja? Wah, cocok sekali itu yuk untuk permohonan orang tua saya. Maulah yuk, kapan? Ya secepatnya lah. Ini saya punya nomor kontak yang bisa dihubungi. Kamu hubungi aja ke sini. Wah, terima kasih banyak ya yuk. Iya Jen, nanti hubungi aja ke nomor Oke, itu. oke. Yuk, Iya Jen, syaratnya apa aja? syaratnya ya gampang lah. Nanti saya bantu untuk mengurus. Yang penting kamu siap. Oke, oke. Ya, Jen, Terima nanti kasih banyak ya kontak-kontak yuk. ya. Saya pulang Oke. dulu. Saya kerja ke luar negeri. Yes. Teman-teman, kok bahagia sekali dia. Iya nih, yuk kita samperin yuk. Yuk. Yuk, Hai Jen, Ya, kamu kok senang sekali? Ada apa? tahu nggak teman-teman? Orang tua saya itu menyuruh saya untuk kerja di luar negeri. Padahal kalian tahu kan, saya hanya tamat SD, saya nggak bisa baca, saya nggak kenal mata uang, apalagi mata uang luar negeri. Tadi saya jumpa dengan EU di tengah jalan, lalu dia ngasih ini. Dan katanya, saya sudah diterima kerja di sebuah perusahaan di luar negeri. Oh iya, perusahaan apa itu, Jen? Nama perusahaannya nggak tahu, pokoknya nanti saya akan langsung diantar ke luar negeri ke sebuah perusahaan itu. oh ya, kamu ke sana. Padahal kamu belum tahu nama perusahaan itu loh. Ya kan, masa berani pergi tanpa kejelasan tempat kerjanya? Masa bodoh lah teman-teman. Pokoknya saya sudah nekat untuk kerja di luar negeri. Terus identitasmu bagaimana, Tenang Jen? saja, semua berkas-berkas identitas saya katanya akan dibantu oleh pemilik perusahaan di sana. Hei Jen, kalau boleh saran saya sih coba kamu pertimbangkan lagi bekerja di luar negeri loh. Karena bekerja di sana adalah hal yang tidak mudah. Apalagi berkasmu belum lengkap. Terus Jen, bahasa Inggrismu Boro-boro bagaimana? bahasa Inggris, tamat SD pun enggak. Iya nih, Jen, saya sarankan ya, supaya kamu lebih berpikir matang lagi. Apalagi nanti itu sangat jauh sekali. Pasti kamu akan kesulitan. Oke, baiklah teman-teman. Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Oke? Saya berangkat dulu ya teman-teman. Sukses Oke, ya terima Jen. Semoga kasih, sukses selalu bye. ya. Akhirnya Jen berangkat ke luar negeri. Bulan demi bulan berlalu. Sementara itu Jen belum mendapat pekerjaan yang jelas. Tinggal di asrama, tidak bisa keluar rumah. Paspor dan identitas diri semua disimpan sang majikan. Akhirnya Jen menyesal. Ibu, Bapak, tolong saya. Saya sangat menyesal ada di tempat ini. Ini semua gara-gara Ibu dan Bapak. Tuhan, tolong saya untuk bisa keluar dari tempat ini, Tuhan. Saya tidak mau lagi ada di tempat ini. Perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Paus Fransiskus berkata, perdagangan manusia adalah luka yang menganga di tubuh masyarakat masa kini, menjadi bencana bagi tubuh Kristus. Perdagangan manusia itu salah satu segi paling gelap sejarah masa kini, sebuah gejala yang memalukan dan tragis, dan masih berlanjut sampai sekarang. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi perdagangan manusia? Apakah cukup dengan berpangku tangan? Mari kita hargai martabat manusia. Maka tolak perdagangan manusia.